Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayanti dengan NIM 202400198 dari manajemen kelas A. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur pasar persaingan sempurna. Struktur pasar persaingan sempurna yaitu pasar yang jumlah penjual dan pembeli sama banyaknya, dan suatu barang yang diproduksi memiliki jenis yang sama dan serupa. Contohnya seperti beras yang diproduksi oleh berbagai macam perusahaan dengan berbagai macam merek. Pasar persaingan sempurna ini memiliki tujuan, yaitu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan kesejahteraannya. Karena dengan sistem pasar persaingan sempurna ini, dalam penawaran dan permintaan berjalan secara seimbang. Dalam pasar persaingan sempurna ini dapat dikatakan sempurna karena terdapatnya penjual dan pembeli yang sama banyaknya. Akan tetapi tidak semua jenis pasar dapat dikatakan sempurna. Maka dengan hal tersebut, pasar persaingan sempurna ini memiliki ciri-ciri, di antaranya yang pertama yaitu banyaknya penjual dan pembeli yang sama, di mana pasar persaingan sempurna ini jumlah penjual dan pembeli harus sama banyaknya, karena dengan banyaknya penjual dan pembeli, harga jual dalam pasar mengikuti harga asli pasar yang beredar. Jika seorang penjual memasarkan harga di atas harga pasar, seorang penjual akan sulit menemukan seorang pembeli. Kemudian yang kedua yaitu barang yang dijual bersifat homogen atau sejenis, di mana suatu perusahaan yang berbeda akan memproduksi suatu barang yang sama persis ataupun serupa sehingga seorang konsumen tidak dapat membedakannya. Contohnya pada beras, berbagai macam perusahaan memproduksi berbagai macam beras dengan berbagai macam merek, sehingga seorang konsumen tidak dapat membedakan antara merek A dan B dari manakah merek tersebut diproduksi. Kemudian yang selanjutnya yaitu kurva penawaran dalam jangka pendek dan jangka panjang. Pada suatu penawaran jangka pendek mengacu pada output, di mana memiliki nilai positif jika suatu output meningkat seiring dengan kenaikan tingkat harga. Pada perubahan tingkat harga ini akan mempengaruhi suatu keputusan perusahaan dalam memproduksi suatu produk. Sedangkan pada penawaran jangka panjang akan berubah hanya pada kuantitas dan kualitas suatu produk tersebut. Yang kemudian yaitu fungsi dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu fungsi terbentuknya harga. Pasar merupakan suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli, di mana seorang pembeli biasanya akan menawarkan harga produk yang dibelinya terhadap penjual. Dengan tawar-menawar tersebut nanti terjadinya ketetapan suatu harga terhadap barang atau produk yang diminati oleh seorang pembeli. Kemudian yang kedua yaitu fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini berperan penting terhadap produsen dalam menyalurkan barangnya untuk konsumen ataupun pembeli secara langsung. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi promosi. Suatu barang baru ataupun merek baru yang baru diproduksi tidak akan secara instan ataupun secara begitu saja terkenal dalam kalangan masyarakat, sehingga seorang produsen harus memperkenalkan barang atau produk yang baru diproduksi terhadap masyarakat tentang kegunaan, manfaat, dan kualitas agar dapat menarik konsumen. Yang terakhir yaitu jenis pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu pasar beras.
Pasar beras ini merupakan pasar persaingan sempurna yang mudah ditemui di Indonesia karena pada dasarnya beras menjadi makanan pokok bagi warga negara Indonesia. Dalam harga jual beras pun tidak dapat berubah secara sepihak karena harga beras mengikuti harga jual pasar yang beredar. Kemudian yang kedua yaitu pasar buah dan sayur. Pada pasar buah dan sayur ini tidak dapat ditinggalkan oleh masyarakat walaupun tidak sebanyak seperti pasar beras. Namun masyarakat perlu mengkonsumsi buah dan sayur. Kemudian yang ketiga yaitu pasar modal atau bursa efek. Pada pasar modal ini, suatu harga saham ditetapkan oleh sistem perusahaan, sehingga tidak akan ada pihak luar yang dapat mempengaruhi harga jual saham dalam bursa efek. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila adanya tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.